wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berbahagia sekali rasanya di pagi yang berbahagia ini kita bertemu dalam program Talk Show di Radio Roja dan Roja TV. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan membicarakan sebuah perkara terkait dengan kondisi kaum muslimin. Di beberapa hari di pekan ini kita dikagetkan oleh peristiwa yang sangat memprihatinkan karena ada demonstrasi dari sekelompok yang mengatasnamakan warga untuk menghalangi pembangunan sebuah masjid, yakni Masjid Imam Ahmad bin Hambal yang berlokasi di Jalan Kolonel Ahmad Syam nomor 46 RT 3 RW 10 Kelurahan Tanah Baru Kota Bogor. Dan alhamdulillah untuk mendapatkan informasi yang jelas, yang tepat dan benar terkait masalah ini, di studio kita telah hadir juru bicara dan Ketua DKM Masjid Imam Ahmad bin Hambal dan juga perwakilan dari warga dan pengurus warga yang berdomisili atau di mana DKM Masjid Imam Ahmad ini berdiri. Telah hadir di studio kita Bapak Tengku Muhammad Ali Hussein, jubir dari DKM-nya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Juga ada Bapak Sigit Prijo Wibowo, beliau adalah Ketua DKM Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Assalamualaikum Pak. Dan ada Bapak Ali Mahfud, beliau adalah warga dan juga pengurus RT 03 tepatnya RW 10. Assalamualaikum. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak di studio. Semoga kehadirannya bisa memberikan informasi yang tepat dan lugas sehingga berita-berita miring terkait dengan kejadian yang ada di sana bisa dijelaskan dan tidak ada hal-hal yang negatif yang berkembang di masyarakat selama ini Pak ya. Dan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Masjid Imam Ahmad bin Hambal ini sudah lama berdiri. Iya. Ya kira-kira tahun 2001. Iya. Pada waktu itu kami juga mendapatkan izin juga begitu. IMB-nya sudah. Izin IMB berdiri sudah begitu. Luas tanahnya kira-kira ya 500 meter persegi. Iya. Tahun 2016 kita lakukan izin-izin yang kita lengkapin. Iya. Dan perjalanan izin itu tidak mudah juga begitu yang kita lakukan dan ya mungkin lengkap ya begitu dan memenuhi persyaratan sehingga tidak mau tidak mau juga pemerintah setempat akan mengeluarkan izin ini karena memang sudah memenuhi persyaratan begitu. Di antaranya persyaratan adalah yang paling pokok ini adalah persetujuan warga sekitar 60 persetujuan warga yang kita dapatkan dan itu dari warga setempat 60. Terus kemudian 90 pengguna itu juga sekitar warga setempat juga. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum adanya pelaporan tadi Bapak, apakah ada upaya mediasi atau pertemuan dengan pihak-pihak yang menolak begitu proses pembangunan masjid ini? Sebelum pendirian pun sudah ada tanda tangan oleh. Artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Setelah keluar izin, setelah keluar izin pun juga sudah terus bersilaturahmi dengan semua pihak yang itu. Nah kemudian saya juga tadinya nggak aktif walaupun dari pengurus tapi tidak full aktif karena dikasih tugas yang lain ke tempat lain, ke daerah yang lain. Tapi setelah ada kejadian ini, saya full turun tangan 100% sekarang. Dan itu pun saya sudah melakukan mengunjungi ajengan-ajengan yang ada di sana. Begitu, sudah berulang-ulang kali. Begitu. Tapi ya sebagaimana disampaikan tadi, saya nggak yakin beliau-beliau ini. Enggak. Karena yang kemarin yang datang juga bukan warga setempat sebagian. Nah, ada warga setempat sebagian itu, ada ibu-ibu, anak-anak, ya itu nonton, begitu ribut-ribut ada apa, pada keluarlah,
yang kerja di kantor, yang apa semua pada keluar, kelihatan banyak tapi jauh dari jauh. Iya. Jadi yang melakukan aksi teror, yang melakukan intimidasi kepada kami, memaki segala macam, bukan warga setempat. Iya. Bukan begitu. Baik, terima kasih. Mungkin kita akan libatkan pendengar dan pemirsa, Bapak ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan oleh masyarakat terkait dengan program pembangunan masjid yang terhambat ini. Kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat dan juga nanti dari penelpon yang masuk di kesempatan ini. Baik, ada pertanyaan terkait dengan kegiatan di Masjid Imam Ahmad. Di sini disebutkan apakah Masjid Imam Ahmad juga ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga untuk kegiatan sosial sehingga tidak mengesankan adanya eksklusifme di dalam kehidupan bersama warganya. Kami secara kebetulan sudah diangkat dan dipercaya oleh pemerintah sebagai Ketua RW 10 yang secara domisili berdekatan sekali. Sebelumnya saya akan menyampaikan potensi RT yang ada 7 RT Pak, 7 RT di RW 10, dan yang saya bawa ini, yang saya undang ini 4 RT Pak, 4 RT yang memang masuk ke dalam area dampak dalam masjid itu, area dampak baik secara lingkungan maupun secara sosial. Di situ akan terasa sekali. Mungkin akan dijelaskan nanti RT Bapak Ketua RT dan IKM akan menjelaskan kenapa menolak. Kalau dia itu di RT berapa? RT secara de facto ada RT 5 Pak. Secara administrasi kewilayahan di RT 3. Jadi RT 5 dan RT 3 sudah ada Pak. Dan kenapa menolak? Mungkin dari para ketua RT menjelaskan apa-apa sebab-sebab warga-warga yang menolak. Dan 2017 ini Pak, atau 2016 ini sebagai titik kulminasi dari 2001 yang sudah keluar IMB. Karena sudah keluar IMB, ternyata tidak ada konsekuensi dan konsekuensinya dari MIA terhadap warga di sana. Karena ada yang menyatakan jangan sampai mencampurkan masalah ajaran dia dengan yang ada di sana. Kalau bicara, nah jadi ternyata, nah tanggal 2017 itu titik kulminasinya. Kenapa sampai itu? Secara kebetulan bukan warga yang membongkar, tapi dari yang sendiri, MIA sendiri yang membongkar. Jadi inilah mungkin jalan dari Allah SWT kaitannya dengan masalah penolakan itu. Nah, hal yang lain mungkin kenapa saya menolak, karena memang terus terang saja RW 10 sudah bulat menolak akan ajarannya. Masjid dijadikan tempat sarananya. Nah ini yang akhirnya akibat adanya penyampaian ajaran yang memang di luar ajaran kita, kayaknya akan terjadi pasti akan terjadi konflik sosial. Kalaupun tidak ditolak. Dan untuk lebih jelasnya mungkin silakan secara de facto-nya RT 5 Pak. Silakan Pak Alek menyampaikan. Saya kenalkan dulu Pak, nama saya Alek Pak. Saya Ketua RT 5 RW 10. Sebenarnya lokasi Masjid Imam Ahmad bin Hambal itu secara de facto ada di RT 5 RW 10. Berhubung alamatnya itu dirubah karena dia udah tahu belakang bahwa kita tidak akan menyetujui untuk renovasi atau pembangunan ulang. Nah, sedikit saya akan sampaikan kronologis mulai pembangunan masjid itu Pak. Mohon maaf ya. Jadi masjid itu mulai dibangunnya itu setelah Yazid Jawas diusir dari Cimanggu. Nah, setelah dia diusir dari Cimanggu itu, dia sempat jeda sebentar, dia membangun masjid di situ di tahun 2001 ceritanya itu. Nah, di situlah terjadi
komunikasi antara Pak Okto dengan Pak Ustadz kami almarhum Ustadz Saroni. Nah, jadinya Ustadz Saroni dipanggil oleh Pak Okto untuk komunikasi urusan masjid. Nah, dengan dilihatnya Ustadz Saroni bergabung di situ oleh pihak kontraktor dan pengurus masjidnya itu, akhirnya Ustadz Saroni dirangkul sama mereka. Nah, ikutlah Ustadz Saroni itu ke rapat di kelurahan. Sekarang kelurahan itu jadi McD, Kecamatan. Situ. Kecamatan. Nah, ini Pak, saya bukan kata orang, Pak Ustadz Saroni yang cerita sama saya. Nah, disitulah kata Ustadz Saroni, masa masjid kita tolak? Ya udah, saya dukung. Mana yang mau tanda tangan? Kata Ustadz Saroni. Ustadz Saroni ini tokoh masyarakat. Tokoh kami, ya, guru kami di situ. Nah, didukunglah Ustadz Saroni ceritanya masjid itu. Tapi dengan catatan, kata Ustadz Saroni, saya dukung di masjid. Saya dukung. Dengan catatan, kalian tidak boleh nyerempet-nyerempet ajaran saya. Saya tarekot ini itu zikir segala macam tahlil ini. Tidak boleh kalian serempet-serempet ajaran saya. Nah, dengan berjalannya waktu Pak, dari 2001 sampai akhir 2015 akhir itu Pak, sampai masjid itu dibongkar, Ustadz Saroni itu Pak merasa berdosa. Saya tidak saya, aduh Pak, saya malu sama masyarakat, saya katanya. Saya merasa berdosa katanya. Jadi semua ajaran kita diserang katanya. Jadi sebenarnya pas mau bangun itu masyarakat tahu bahwa itu akan dibangun oleh Ustadz Yaji Jawas. Tahu. Nah, karena berhubung Ustadz Saroni pasang badan, nggak ada yang berani Pak. Dan sebelumnya sebenarnya menolak kan? Menolak. Nah, yang pertama kali menolak itu ketua RW kami almarhum Pak Martono. Dia yang turun lapangan langsung itu. Adanya di RT 2 di Blok C. Nah, pas ketika Pak Martono mengetahui bahwa Pak Ustadz Saroni udah pasang badan, nggak ada yang berani Pak. Ustadz Saroni itu. Terus masjidnya jadi tahun berapa? 2001. Nah, di tahun 2001 itu sebenarnya dari tahun 2001 sampai 2016 itu yang rame mereka sebarkan di medsos itu tuh seolah-olah tidak ada konflik Pak. Tidak ada konflik sama sekali sampai masjid itu dibongkar. Itu tidak benar apa itu Pak. Iya. Dan perjalanan izin itu tidak mudah juga begitu. Yang kita lakukan dan ya mungkin lengkap ya, Iya. begitu. Sebelum pendirian pun sudah ada tanda tangan oleh, Artinya tidak ada masalah. tidak ada masalah, tapi keluar izin. Setelah keluar izin pun juga sudah terus bersilaturahmi dengan semua pihak yang itu. Itu sebenarnya dari tahun 2001 sampai 2016 itu yang rame mereka sebarkan di medsos itu tuh seolah-olah tidak ada konflik Pak. Tidak ada konflik sama sekali sampai masjid itu dibongkar. Itu tidak benar apa itu Pak. Jadi dari mulainya berdiri masjid itu, pertama kami sebagai warga di situ, penduduk di situ, kami tidak pernah memakai masjid itu Pak. Tidak pernah. Nah, baik dari ini apa tuh kami numpang untuk pemotongan hewan kurban, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Bantu kami numpang untuk pemotongan hewan kurban, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Terus kami lagi mau mengadakan pengajian ibu-ibu, boleh, tapi dengan catatan ustazahnya nggak boleh di luar dari dia. Mengadakan pengajian ibu-ibu, tapi dengan catatan ustazahnya nggak boleh di luar dari dia. Saya sendiri sempat menghadap ke pengurus itu tuh mau menyolatkan jenazah saudara saya yang ada di KMI meninggalnya, karena itu mau dibawa ke Palembang waktu itu. Boleh nggak ini numpang singgah dulu dan disolatkan di situ? Oh nggak boleh, itu masjid, tempat suci. Itu jawaban mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton. Jadi sebelum saya jadi ketua RT, saya sempat menjadi koordinator keamanan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Alek, adanya, dan itu memang membuat saya jadi ya sebagai bagian keamanan itu pasti resah gitu. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Bakalan nggak bisa dibangun lagi saya pikir gitu. Karena sebelumnya
ya syiar mereka itu nggak enak didengar gitu. Dan melalui mic, melalui speaker yang begitu keluar, dan itu didengar mungkin di komplek kita itu hampir kedengaran semua apa yang itu kan itu kalau ada hal-hal yang nggak sesuai dengan akidah mereka ya atau non muslim itu pasti menimbulkan ya pertanyaan atau segala macam, itu pasti bergejolak. Saya dari wanti-wanti kepada mereka, kan mereka minta izin segala macam, hati-hati saya bilang. Syiar itu boleh mungkin menurut saya asal di ruangan tertutup yang tidak didengar oleh orang lain gitu. Terserah kalau mau didengar oleh ahli sendiri, oleh kelompok sendiri, itu saya nggak bisa itu kan. Tapi kalau ini sampai keluar dan menimbulkan gejolak, pasti akan berdampak. Benar. Nah itu akhirnya ya ini tadi yang katanya itu demo segala macam itu menyebabkan, dan itu non muslim pun mendengar karena itu keras mendengar kok begitu sih gitu. Kita malu nih sebagai umat muslim yang sama-sama ada sama-sama itu. Tapi kok timbul konflik gitu. Sering ditanyakan saya kenapa sih, bahkan ada satu warga itu sampai membaca gitu. Kelompok ini apa ini kelompok ini. Yang sempat saya jadi sakit hati juga waktu itu karena ada warga saya ada yang meninggal. Saya sudah berdiri di masjid itu menunggu mereka. Kok nggak lewat-lewat? Ternyata tidak diperbolehkan di situ. Tidak dulu. Itu langsung saya sendiri. Saya ingin ikut menyolati mayat kan, tapi nggak bisa. Nggak diperbolehkan. Kenapa? Saya sholat di situ. Saya sholat di situ. Dianggap aneh aja, beda dengan itu. Yang inilah gitu. Menyesali banget itu hal yang sangat saya sesali karena masjid itu kan tempat ibadah, jadi kita semuanya sampai begitu. Saya Darma Setiawan, warga di RT 3 yang kebetulan berseberangan kompleknya dengan Mi'ah. Kami mewakili warga satu yang sesepuh juga senior. Awal mulanya saya memang sholat di sana, Pak. Memang beberapa hari kemudian saya rasakan itu ada perbedaan dan aneh gitu. Seperti contohnya mereka tidak mengusap setelah salam. Kita salami sendiri setelah salam dan kayak cuek. Iya betul, itu cuek Pak. Kemudian juga kalau posisi berdiri, kakinya kan ngomong gitu Pak. Kaki kita digeser, kaki Bapak diinjak. Nah itu. Karena ada cerita Pak, dari seorang TNI ikut sholat itu, dia kesal, akhirnya diinjak Pak. Ada cerita gimana? Nah, saya merasa aneh. Ini apa? Alirannya apa? Saya waktu belum tahu, Pak. Sampai saya ikut juga ceramah tausiah dan disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawa itu. Beberapa kali ikut. Mereka memang menyampaikannya itu banyak menyebut bid'ah. Merayakan hari besar Islam itu bid'ah. Mereka salaman nama itu bid'ah. Dan
Akhirnya kalau diteruskan jalan terus orangnya tersilik. Itu yang saya dengar dari Ustadz Yasin sendiri. Ini murni gerakan masyarakat yang tidak merasa nyaman dengan situasi yang terjadi di tengah komunitas yang mereka miliki. Dia datang orang mana-mana, ya Pak RT, Pak RW, agar tidak terjadi miskomunikasi antara warga dengan pengguna jamaah. Yang terjadi kan bukan begitu Pak Ketua. Kadang-kadang panitia siapa yang datang siapa ke warga. Panitia yang di mana yang datang ke Pemkot untuk urus surat-surat siapa. Jadi tidak ketemu, tidak klik antara yang membutuhkan dengan yang jalan dengan pada status formal itu. Yang tidak lulus spek teknis itu bisa keluar ini. Mohon maaf. Apalagi misalnya, betulkah di situ butuh masjid? Karena kalau dilihat dari kacamata topografi masyarakatnya, itu masyarakat usahawan, daerah ruko, daerah komersil. Jadi jamaah dari mana yang datang ke situ? Artinya bahwa bisa terbantahkan kebutuhan masyarakat sekitar itu. Karena sudah ada masjid dan masyarakat merasa terganggu, kan aneh. Jadi kalau saya tidak ingin mengatakan itu masjid, tetapi rumah ibadah saja, sesuai dengan kerangka dan bahasa dari undang-undang atau PPM 2 Menteri. Kemudian yang berikutnya, Pak Ketua, kalau itu bukan rumah ibadah, maka dia tidak melulu menjadi sebagai pusat reintegrasi, menjadi pusat untuk pembinaan keumatan dan juga untuk pembinaan kesosialan. Aneh kalau kemudian ada masjid, tetapi masyarakat sekitar tidak boleh untuk menggunakan kegiatan-kegiatan sosial. Kan bukan rumah ibadah kalau begitu namanya. Kepengurusan DKM itu adalah campuran dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Kita boleh berdiri masjid itu, tapi mereka nggak mau. Bahkan kita tawarkan tokoh sekelas Pak Gidi untuk jadi DKM-nya, mereka nggak mau. Kita pernah tawarkan. Ketiga, kita sempat juga menawarkan relokasi itu dibeli oleh Pemkot. Dibeli oleh Pemkot supaya juga, karena gini Pak Ketua, tanah itu bukan wakaf, tetapi masih atas nama Al Ustadz jadi Jawas, masih nama pribadi. Ya. Kan seharusnya ketika akan dijadikan sebagai lokasi tempat umum, ada penyerahan dulu dan pribadi kepada panitia atau yayasan. Itu jadi aset, masih aset pribadi namanya. Nah, kalau aset pribadi, kemudian kita komunikasi dengan orang-orang yang diberikan otoritas oleh Ustadz Yaji, Ketua FKUB, kemudian yang lain-lain berkomunikasi. Kita selalu berkomunikasi dengan pengacaranya. Tidak bisa ketemu orangnya. Dan ketika kita sudah dengan pengacara, ada pergantian pengacara berikutnya. Kita awal lagi diskusinya. Contoh kecil misalnya begini. Atas amanah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, amanah ini dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, agar MUI melakukan sebuah pola mediasi dengan Al-Ustadz Yaji Jawas. Kita undang 3 kali, Ustadz Yaji tidak hadir ke MUI. Itu amanah pengadilan sebenarnya. Yang datang terakhir pengacaranya. Kita bilang kita tidak punya urusan dengan pengacara, urusan kita dengan klarifikasi buku manhaj salaf, klarifikasi dengan ajaran yang diberikan oleh Yazid Jawas, tapi tidak pernah hadir. Jadi MUI, DMI dan tokoh masyarakat Patron Kota Bogor sudah berusaha untuk meyakinkan kita tidak akan menolak rumah ibadah ini, tapi kita akan klarifikasi, akan clear, akan tabayun dari 1, 2 dan seterusnya. Kalau sudah selesai, maka kita akan tuntaskan itu seluruhnya, termasuk masjid menjadi milik bersama. Warga di situ boleh menggunakan kepengurusan menjadi kepengurusan bersama masyarakat situ. Itu nggak diterima. Pengelolaan itu bersama-sama warga sekitar, mereka nggak mau. Nah, oleh karenanya dari beberapa yang telah disampaikan pada saat beberapa musyawarah itu, sampai kemudian kita bilang begini, kalau itu rumah ibadah betul-betul dibutuhkan oleh warga umat beragama, betul-betul dibutuhkan, maka pemerintah wajib menyiapkannya. Kalau betul-betul dibutuhkan, nggak usah bergerak.
mereka emang Pemerintah yang membangun, nggak mau. kalau memang substansinya pengen bangun masjid. Betul. Kita yang bangun ini, pemerintah sudah siap membangunkan. Karena itu amanah undang-undang. Nah, kembali ke pasal 13 ayat 1. Rumah ibadah itu dibutuhkan oleh warga masyarakat sekitar. Kalau buat kelompoknya, berarti warga nggak butuh. Jadi buat apa ada rumah ibadah? Jadi kalau kita mengacak ke situ, maka dari 875 masjid tidak ada satupun masjid yang ditolak oleh warga, tidak ada satupun. Nah itu ditolak, itu bukan masjid, itu rumah ibadah. Beda, rumah ibadah dan masjid beda. Ya. Jadi dengan MUI Kota Bogor bahwa memang selain ajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yazid juga dinyatakan bermasalah, berdasarkan kategori MUI sudah melanggar kode etik dakwah MUI. Ini di MUI itu ada kode etik dakwah namanya, sehingga sudah melanggar kode etik dakwah MUI. Nah, kenapa tidak bisa dipisahkan antara ajaran Ustadz Yazid Jawas dengan Masjid Imam Ahmad bin Hambal? Dulu sempat ada opsi masjidnya dibangun, Ustadz Yazidnya tidak melakukan kegiatan dakwah di sana karena dinyatakan bermasalah yang juga melanggar kode etik. Ternyata tidak mungkin dilakukan. Tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Adi Sarmili bahwa lahan yang dijadikan pembangunan masjid itu adalah milik pribadi Ustadz Yazid Jawas. Maka dari itu pernah pemerintah Kota Bogor dalam salah satu persidangan itu menang. Ini dasarnya adalah ini. Walaupun akhirnya dibatalkan lagi oleh pengadilan di atasnya karena Ustadz Yazid Jawas ada dalam akte yayasan pendidikan Imam Ahmad bin Hambal. Dan lebih jelas lagi bahwa IMB sebelumnya itu atas nama pribadi. Kalau saat ini atas nama yayasan, IMB yang 2001 yang disampaikan oleh Pak Alek tadi itu atas nama pribadi. Itu berdasarkan dokumen yang kami lihat di dokumen yang ada. Kemudian kami dari FOB Kota Bogor melihat bahwa penanganan yang selanjutnya mungkin dilakukan. Yang pertama yang kami jaga adalah jangan sampai ada korban, baik itu korban konflik sosial maupun korban masyarakat yang tidak bisa ibadah. Nah, untuk kasus Masjid Imam Ahmad bin Hambal ini tidak ada korban. Artinya sampai hari ini tidak ada warga masyarakat yang tidak bisa ibadah gara-gara nggak ada Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Tidak mau duduk di majelis mereka, tidak mau berdiskusi dengan mereka, tidak tukar pikiran dengan mereka, tidak mau dialog dengan mereka. Tuh, coba bayangkan. Jadi sampai kapan pun mereka itu nggak mau ketemu dia diskusi. Pak Ketua DPRD 1000 kali ngundangnya, saya yakin nggak bakal datang. Tadi datang nggak? Enggak. Karena nggak aneh kalau saya percaya ini nggak aneh. Nggak aneh karena saya sudah tahu dan ini direkam dalam bukunya ini. Mulia dengan manhaj salah. Ada ini. Saya kutip juga. Ada ini kan saya kutip juga. Dalam karya bukunya Mulia dengan manhaj salaf halaman 337. Saya ngambil dari bukunya dia. 337 tapi cetakan 2020 ya Pak. Cetakan 2020 karena banyak yang direvisi. Ketika dia mendengar terkait rapat kita atau statement kita, dia rubah lagi, revisi ulang, tambah lagi. Begitu dan itu akan terus berbeda. Selalu mantau nih ya. Nanti permainan ada flying victim, seakan-akan saya terzolimi, teraniaya. Nanti ngarahnya ke bagaimana ke masjid. Nanti kan arahnya masjid. Orang-orang tahu nggak paham. Masjid itu yang sebenarnya nampak. Jargon mereka kan kita tahu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi prakteknya itu mereka inkonsisten.
tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau jujur, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah saya sampaikan waktu di orasi demo 2017 itu, bahwasanya kan mereka mengutip surat Al-Baqarah ayat 114. Barang siapa yang menghalang-halangi masjid, ya, karena memang salah satu pemahaman mereka adalah tekstualis. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, ini ada beberapa tafsir yang saya bawa. Tafsir Tobari, tafsir Maturidi, kemudian ada tafsir Qurtubi dan lain-lain. Perlu kita ingat, ya, awal permulaan yang perlu kita ketahui, nanti akan lebih detail oleh Ketua DMI yang akan menjelaskan. Wala yajuzu naqdul masjid. Masjid itu tidak boleh dibongkar. Ini saya kutip nih, tafsirannya nih. Enggak mentafsirkan Al-Quran dengan pemikiran sendiri, dan pasal Al-Quran biroi falyattabawa maq'adahu minan nar. Masjid enggak boleh dijual. Wala yumna'u bina'ul masajid. Masjid tidak boleh dilarang perizinannya. Awalnya nih. Tapi kelanjutannya illa ayat sidus syiqaq wal khilaf, terkecuali masjid itu menuai konflik sosial. Ya, bi ayyabnu masjid, dan penjelasan konflik sosial itu bagaimana, Pak? Di sini dijelaskan masjid itu dibangun berdampingan dengan masjid sebelah sekitar. Ini sudah jelas kan? Berapa meter kali? 7 km. Au qurbi, atau berdekatan. Yuridu Nabi Dalik, pembangunan masjid tujuannya adalah kamuflasenya adalah ini yayasan Islam dan segala macam, tapi bertujuan untuk tafriqo ahli masjid, untuk memisahkan ahli masjid. Jadi yang akhirnya satu masjid, satu RW jadi 2 masjid. Tapi akhirnya banyak pendapat-pendapat yang terjadi di sana, konflik sosial. Bukti tadi nyata bahwa nggak boleh memandikan, mensalatkan mayit di sana, ya kan? Tidak boleh. Bukan, ada saya juga pernah jamaah yang memang sholat subuh di sana, setelah itu dipel. Itu benar, Pak. Itu betul sekali. Tuh, Pak Inal masjid dasarnya. Waktilah para kali akan terjadi silang pendapat, ya, banyak perbedaan pendapat di sana. Fa inal masjid asaniyah, maka masjid yang kedua berarti masjid Mi'ah. Yunqadu wa yumnahu min bunyani, harus dibongkar dan harus dilarang perizinannya. Kalaupun memang masih ada, tapi kan sekarang sudah dibongkar, dan yang membongkarnya pun bukan warga, dia sendiri. Jadi itu senjata maka Tuhan, akibat dia selalu membawa Al-Quran dan Sunnah, akhirnya kembali kepada mereka sendiri. Ini tafsiran yang sebenarnya. Jadi seakan-akan mereka itu mainnya nanti di media, kami terzolimi. Kenapa sih masjid harus dilarang? Kenapa sih masjid nggak boleh? Masjid yang mana yang nggak boleh? Karena memang salah satunya, ini termasuk kemudian kelanjutan daripada ayat tersebut. Nih lihat. Bahkan lebih tegas lagi, wa man sholat fihi al-jum'at lam tujzihi. Barang siapa yang sholat di masjid kedua tidak sah sholat Jumatnya. Barang siapa yang sholat Jumat di masjid yang kedua, berarti masjid Mi'ah itu, berarti tidak sah sholat Jumatnya. Waqad akhraqan Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid Dirar. Rasul pun pernah membakar, bahkan menghancurkan masjid Dirar, masjid yang berseberangan. Kenapa saya kategorikan masjid Mi'ah masjid Dirar? Kullu masjidin buniya ala dirar awliyatin aw sunnah fahuwa bi hukmi masjidid dirar. Setiap masjid, masjid apapun yang dibangun bertujuan untuk memecah belahkan umat, maka ini masuk dalam kategori masjid dirar dan wajib dihancurkan dan wajib dilarang berizin. Ini. Dan saya khawatir bahwa masjid itu adalah bukti nyata perwujudan dari buku-bukunya mereka, dan ini sudah jelas. Kalau memang untuk eksklusif kalangannya dia sendiri, kenapa nggak pakai speaker dalam, tapi toanya keluar? Kenapa harus diupload di YouTube? Kenapa bukunya dijual luas? Berarti menandakan ini memang menyatakan daripada akidah-akidah yang memang sudah. Silakan, ya, Pak Ketua dan Pak Wakil Komisi untuk mengkaji kembali buku ini. Ada sedikit banyak paparan yang memang saya kutip dari buku-bukunya, dan saya sertakan juga halamannya, halaman sekian di buku ini. Yang jelas bahwa masjid, bukan masjid sebenarnya, ini Islamic Center, tidak tepat mungkin nanti yang DMI yang akan lebih menjelaskan. Jadi kami tidak pernah menolak masjid, ditolak karena masjid Dirar. Bahkan Rasul pun pernah memerintahkan Malik bin Duhsun ketika pulang dari perang Tabuk, ya, untuk menghancurkan masjid tadi. Ya Rasulullah, saya bikin masjid, katanya gitu kan. Kamu klasenya tujuannya untuk apa? Biar mereka yang nggak punya rumah bisa tinggal tuh di masjid.
biar mereka yang punya kebutuhan bisa tinggal di sana, dari musim hujan bisa berteduh di masjid sana, padahal untuk mengintai kaum muslimin yang ada di masjid seberang, di Masjid Kuba. Kata Rasul, wah itu masjid Firor itu namanya. Kemudian perintahkan Rasul untuk menghancurkan masjid tersebut. Jadi kita sebenarnya bukan melarang, Rasul saja lebih dahsyat membakar. Apalagi kalau kami bakar mungkin, ya kapan di medianya lain lagi nanti. Makanya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk lebih menjelaskan.